Ini adalah foto yang diduga penampakan UFO. Lokasinya ada di Area 51, Nevada, Amerika Serikat. Area 51 memang kerap disebut sebagai markas alien. Lokasi ini juga menjadi tempat paling rahasia dan misterius di Amerika Serikat. Jadi, apa itu Area 51? Area 51 merupakan fasilitas pemerintah Amerika Serikat yang dibangun di tengah gurun Nevada. Dan apa yang terjadi di dalamnya sangat rahasia. Masyarakat umum tidak diperkenankan untuk mendekat. Selain itu, terbang melintasi area ini juga dilarang. Kalau penasaran, berikut 5 fun fact soal Area 51. Yang pertama, Barack Obama adalah presiden perdana yang mengakui Area 51. Wilayah ini punya luas sekitar 1,2 juta hektar. Area 51 dibangun saat era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Lokasi ini dijadikan sebagai fasilitas untuk menguji dan mengembangkan pesawat. Meski fasilitasnya baru dibuka pada 1955, namun keberadaan Area 51 baru secara resmi diakui oleh Badan Intelijen CIA pada Agustus 2013. 4 bulan setelah pengungkapan oleh CIA, Presiden Amerika Serikat kala itu, Barack Obama, menjadi presiden pertama Amerika Serikat yang menyebut Area 51 kepada publik. Secara khusus, penyebutan Area 51 terjadi pada upacara tahunan Kennedy Center Honors. Kala itu, aktris Shirley MacLaine mendapatkan penghargaan atas kontribusinya terhadap seni. Nah, ketika memperkenalkan sang aktris, Barack Obama berkata, Now, when you first become president, one of the questions that people ask you is, what's really going on at Area 51? When I wanted to know, I called Shirley MacLaine. I think I just became the first president to ever publicly mention Area 51. How's that, Shirley? Ya, walaupun ngespill sambil bercanda, tapi cuma mantan presiden Amerika Serikat yang satu ini yang secara gamblang menyebut Area 51. Kalau beberapa presiden Amerika Serikat yang lain hanya berkata Groom Lake, Nevada. FYI, Groom Lake adalah sebutan keseluruhan fasilitas pada Area 51. Dirangkum dari CBS News, Presiden Bill Clinton sempat merujuk ke Groom Lake pada 1996, 1998, 1999, dan 2000. Lalu ada Presiden George W. Bush yang menyinggung pangkalan tersebut pada tahun 2001 sampai 2004. Kedua, teori konspirasi soal Area 51. Diduga lokasi ini menyimpan bukti pesawat alien dan makhluk luar angkasa yang disembunyikan serta diteliti. Seiring dengan ketatnya pengamanan dan minimnya informasi soal Area 51, berbagai teori konspirasi pun berkembang. Salah satu teori yang paling populer adalah lokasi ini menyimpan bukti adanya kehidupan luar angkasa. Banyak yang percaya bahwa bangkai pesawat alien dan makhluk luar angkasa disembunyikan dan diteliti di Area 51. Teori ini diperkuat oleh insiden Roswell pada Juli 1947. Saat itu, sebuah objek yang diduga UFO jatuh di New Mexico. Benda misterius itu jatuh menghantam gurun di dekat Roswell Army Airfield atau RAAF. Seorang perwira intelijen RAAF, Mayor Jesse Marcel, kemudian dikirim ke lokasi kejadian untuk meneliti dan mengawasi puing-puing benda asing tersebut. Pada 8 Juli 1947, RAAF merilis keterangan pers terkait kecelakaan benda asing itu.
Dalam pernyataannya, mereka menyebut sebagai kecelakaan cakram atau piring terbang yang kemudian banyak ditafsirkan sebagai bukti kontak manusia dengan alien. Halaman depan surat kabar lokal bernama Roswell Daily Record pada Juli 1947 pun memberitakan benda yang diduga UFO ini dilarikan ke Area 51. Dugaan UFO ini juga diperkuat oleh kesaksian dari seorang peternak di New Mexico yang bernama William Brazel. Di tengah perjalanan ke tempatnya bekerja, Brazel menemukan puing-puing aneh berupa strip karet, kertas timah, dan tongkat yang agak keras. Awalnya, dia tidak menghiraukan temuan puing itu. Sampai 10 hari kemudian, pilot Kenneth Arnold melaporkan ada benda yang terbang dengan kecepatan sekitar 1930 km per jam. Isu yang beredar mengatakan, benda tak dikenal itu menyerupai piring terbang yang dilaporkan melintas Gunung Rainier, Washington. Pada masa itu tidak ada pesawat yang diketahui dapat mencapai kecepatan 1930 km per jam. Angkatan Udara Amerika Serikat juga mengatakan tidak memiliki pesawat eksperimental baru atau peluru kendali yang sesuai dengan deskripsi seperti itu. Pada akhirnya, Brazel memberitahu surat kabar Roswell Daily Record tentang penemuannya. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada Juli 1947, Brazel menyerahkan sekotak puing-puing yang terkumpul. Berat puing-puing tersebut tidak lebih dari 2 kg. Namun, apakah puing-puing tersebut merupakan pecahan dari pesawat alien? Setelah kasus ini heboh, Angkatan Udara Amerika Serikat mengambil tindakan cepat. Pemerintah Amerika Serikat kemudian mengumumkan bahwa puing-puing itu bukanlah sisa-sisa piring terbang milik alien, tetapi merupakan puing dari balon cuaca. Karet, tongkat, dan kertas timah berasal dari reflektor yang digunakan untuk melacak balon dengan radar. Tapi setelah beberapa dekade, pada 1994, Angkatan Udara Amerika Serikat memberikan pernyataan yang berbeda. Mereka merilis laporan yang menjelaskan bahwa peristiwa di Roswell itu sebetulnya bukan sebuah balon cuaca seperti yang diklaim di awal. Tapi benda itu adalah sebuah balon pemantau atom untuk mendeteksi ledakan uji coba nuklir. Ketiga, fun fact soal Area 51 adalah tempat ini menjadi lokasi uji coba untuk pesawat-pesawat baru rahasia dengan kecepatan dan gaya yang tidak biasa. Pada 2013, saat Area 51 baru diakui keberadaannya oleh pemerintah Amerika Serikat, CIA mengkonfirmasi keberadaan Area 51 lewat dokumen yang telah dideklasifikasi atas permintaan George Washington University. Dalam dokumen ini dijelaskan bahwa Area 51 tidak lebih dari sekadar fasilitas pengujian pesawat terbang. Dokumen ini juga tidak menyinggung kegiatan apapun yang berkaitan dengan kehidupan di luar bumi. Tapi yang pasti, dokumen itu menjelaskan kisah tentang proyek pengujian pesawat pengintai rahasia bernama U-2 di Area 51. Pengembangan U-2 bersifat rahasia karena dipakai untuk kebutuhan memata-matai Uni Soviet di masa Perang Dingin. Diduga aktivitas inilah yang kemudian dikaitkan oleh fenomena penampakan UFO. Soalnya, pesawat pengintai seperti U-2 mampu terbang sangat tinggi di atas 60.000 kaki. Kekuatan ini melampaui ketinggian rata-rata pesawat biasa. Orang awam yang melihatnya bisa mengira ada sebuah objek luar angkasa menyerupai UFO sedang melayang di langit tinggi. Tak cuma U-2, Area 51 juga dipakai untuk pengembangan pesawat canggih lain seperti pesawat pengintai A-12 dan pesawat tempur siluman F-117 Nighthawk. Ya, karena tempatnya berada di gurun pasir dan daerah terisolir, Area 51 memang diperuntukkan untuk menguji dan mengembangkan helikopter baru, pesawat terbang, pesawat tanpa awak, dan teknologi militer rahasia lainnya. Keempat, adalah kebohongan soal pengakuan Robert Lazar bahwa ia melihat foto-foto otopsi alien dan pemeriksaan UFO di dalam fasilitas Area 51 saat Robert bekerja. Berbicara soal Area 51, memang tak bisa dipisahkan dengan Robert Lazar atau yang akrab disapa Bob. Bob merupakan orang pertama yang mengaitkan Area 51 dengan alien.
Dalam sebuah wawancara di sebuah stasiun TV Amerika Serikat pada tahun 1989, Bob atau nama samarannya Dennis mengaku bahwa dirinya bekerja di Area 51. Menurut Bob, ia dipekerjakan di Area 51 sebagai ahli fisika. Ia juga mengaku kalau dirinya dikontrak untuk membedah pesawat alien. Ia juga bertugas untuk membuat ulang 9 piring terbang luar angkasa. Pengakuan Bob mengubah pandangan publik tentang Area 51 yang berkaitan dengan pusat UFO. Segera setelah itu, Bob mengungkapkan identitas aslinya. Ia mengaku bahwa nyawa keluarganya terancam. Nah, tapi belakangan Bob ketahuan berbohong. Ia kedapatan memalsukan riwayat pekerjaannya dan tidak pernah bekerja di Area 51. Bob juga berbohong soal latar belakangnya yang mengaku lulusan MIT dan Caltech. Tapi kenapa ya kisah Bob ini masih dipercaya oleh segelintir orang? Itu semua karena Bob dianggap sebagai orang yang cerdas. Tahun 1989 saja, ia bisa menjelaskan bahwa pesawat UFO alien menggunakan unsur 115 atau moskovium. Moskovium digunakan untuk memanipulasi gravitasi dalam sistem propulsinya. Konsep ini dinilai mengesankan karena unsur tersebut tidak disintesis di laboratorium hingga 2003. Namun, ini belum menjadi bukti yang kuat. Meskipun penjelasan Bob terdengar berwawasan luas, konsep ini sebenarnya bisa saja dibuat oleh penulis fiksi ilmiah. Kelima, Area 51 sangat rahasia bahkan untuk pekerjanya sendiri. Area 51 merupakan kawasan terlarang untuk umum dan dijaga ketat oleh pasukan keamanan serta diawasi 24 jam. Masyarakat umum tidak diperkenankan untuk mendekat. Ada banyak tanda peringatan, pengawasan elektronik, dan penjaga bersenjata. Siapapun yang nekat menerobos akan didenda atau dipenjara. Bahkan untuk para pekerjanya nggak gampang buat masuk atau keluar dari lokasi ini. Mereka yang akan datang bekerja harus naik pesawat dari Bandara Internasional McCarran. Begitu juga kalau mereka akan pulang. Dan ini satu-satunya transportasi para karyawan untuk bisa bekerja di Area 51. Untuk pesawat yang digunakan oleh para karyawan juga tidak sembarangan. Mereka naik pesawat khusus yang tak bertanda. Pesawat ini harus memiliki izin terbang melalui wilayah udara di atas Area 51. By the way, ada seorang mantan pekerja di Area 51 yang membocorkan bagaimana rasanya bekerja di sana. Karyawan itu bernama T.D. Barnes. Dia mengungkapkan bahwa ada perjanjian kerahasiaan dan hanya 4% pekerja yang tahu bahwa CIA terlibat. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun berita lokal Las Vegas, Barnes mengatakan bahwa semua yang ada di pangkalan itu punya nama palsu. Mereka juga tidak diizinkan memberitahu keluarganya terkait pekerjaannya. Istri Barnes sendiri diberitahu bahwa suaminya kerja di luar negeri sampai Barnes mengatakan yang sebenarnya pada tahun 2009. Gak cuma itu, saking misteriusnya, citra yang menunjukkan Area 51 ini pernah disensor. Namun akhirnya lokasi ini bisa terlihat di Google Maps pada 2018. Ya, sebetulnya gak ada yang tahu secara pasti apa sebenarnya Area 51 itu, kecuali mereka yang terlibat di dalamnya. Tapi karena butuh waktu puluhan tahun bagi pemerintah Amerika Serikat buat mengakui keberadaannya, jadi orang-orang curiga. Salah satunya masih banyak yang percaya ada hal-hal mencurigakan yang disembunyikan di Area 51, entah terkait UFO ataupun tidak. Gimana? Kalau kalian percaya nggak tentang keberadaan alien dan UFO di Area 51?